Jabatan adalah ujian karakter, bukan hadiah. Tidak semua orang diuji dengan kemiskinan, sebagian diuji dengan kekuasaan. Dan ujian ini jauh lebih sunyi, lebih licin, lebih memabukkan. Karena saat kamu naik jabatan, orang tidak lagi menegurmu dengan jujur. Mereka mulai menjaga kata, mulai mengangguk, mulai membenarkan apapun yang kamu lakukan. Di titik inilah, banyak orang tidak jatuh. Mereka pelan-pelan tersesat. 1. Jabatan datang dari luar, karakter datang dari dalam. Stoik sejak awal memisahkan dua hal penting. Apa yang berasal dari luar, dan apa yang berasal dari dalam. Jabatan adalah sesuatu yang diberikan. Ia bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Tapi karakter itu satu-satunya yang benar-benar milikmu. Marcus Aurelius, seorang kaisar, menulis, "Ingatlah bahwa kamu hanyalah aktor dalam sebuah drama dan peranmu ditentukan oleh alam. Hari ini peranmu pemimpin. Besok bisa saja orang biasa. Jika kamu menyangka jabatan adalah dirimu, saat jabatan dicabut, kamu akan kosong dan mulai mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun." 2. Amanah tidak diukur dari janji, tapi dari pilihan sunyi. Banyak orang bisa berbicara tentang integritas, sedikit yang bertahan saat diuji. Amanah tidak diuji di depan publik, tapi di ruang tertutup. Saat ada peluang bermain anggaran, saat nepotisme terasa wajar, saat aturan bisa dilonggarkan untuk keuntungan sendiri, Stoik bertanya dengan dingin, "Apakah aku akan tetap memilih ini jika seluruh dunia mengetahuinya?" Jika jawabanmu ragu, itu bukan strategi, itu peringatan nurani. 3. Kekuasaan membesarkan ego, bukan kebenaran. Salah satu bahaya terbesar jabatan adalah ilusi kebenaran. Semakin tinggi posisi, semakin jarang kamu dibantah. Bukan karena kamu selalu benar, tapi karena orang takut konsekuensi. Epictetus mengingatkan, jika kamu ingin menjadi tak terkalahkan, jangan bergantung pada hal yang tidak sepenuhnya dalam kendalimu. Pemimpin yang butuh pujian akan membungkam kritik. Pemimpin yang amanah mencari kritik untuk menjaga dirinya tetap waras. 4. Menguasai diri lebih sulit daripada menguasai sistem. Banyak orang pandai mengatur orang lain, tapi gagal mengatur dirinya sendiri. Mudah membuat aturan, sulit menaati aturan saat kamu punya kuasa. Stoik menekankan satu disiplin utama, pengendalian diri. Jika emosimu naik saat dikritik, jika amarahmu menentukan kebijakan, jika dendam ikut masuk ke dalam keputusan, maka jabatan itu bukan sedang kamu emban. Jabatan itu sedang membawamu. 5. Hidup sederhana adalah bentuk perlawanan moral. Stoik tidak memuliakan kemiskinan. Mereka memuliakan kecukupan. Semakin tinggi jabatanmu, semakin besar godaan untuk hidup berlebih. Dan dari situlah amanah sering bocor. Ketika fasilitas dianggap hak, ketika kemewahan dianggap pantas, ketika jarak dengan rakyat dianggap normal, disitulah jabatan berubah dari amanah menjadi alat pemuas ego. Kesederhanaan bukan pencitraan. Ia adalah pagar batin. 6. Keputusanmu akan menghantuimu lebih lama dari jabatanmu. Jabatan bisa selesai 5 tahun, tapi dampak keputusanmu bisa dirasakan puluhan tahun. Orang mungkin lupa siapa kamu, tapi tidak lupa siapa yang adil, siapa yang bersih, siapa yang tega. Stoik hidup dengan kesadaran kematian. Suatu hari, kamu akan mati. Bertindaklah seolah hari ini adalah hari penghakiman. Bukan penghakiman manusia, tapi penghakiman batinmu sendiri. 7. Amanah adalah keberanian untuk tidak mengambil. Banyak orang gagal, bukan karena mengambil terlalu sedikit, tapi karena tidak bisa berkata cukup. Keberanian sejati dalam jabatan bukan berani memerintah, berani menghukum, berani tampil, tapi berani menolak keuntungan pribadi demi menjaga wajah tetap bersih saat bercermin. Stoik menyebut ini kebebasan batin. Jika suatu hari kamu diberi jabatan, ingat ini dengan tenang. Kamu tidak sedang dinaikkan, kamu sedang dipercaya. Dan kepercayaan bukan untuk dinikmati, melainkan dijaga. Karena jabatan akan berlalu, tapi amanah akan terus menuntut jawaban, bahkan setelah semuanya selesai.